Iya, baik. Terima kasih untuk semua pelayan. Luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara semua juga luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar satu ungkapan seperti telur di ujung tanduk. Iya. Kalau berbicara tentang ungkapan ini memiliki makna yang sebenarnya sangat luar biasa kalau kita pahami. Seperti telur di ujung tanduk adalah suatu situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan seseorang. Dan dalam situasi itu seseorang pasti akan mengalami yang namanya situasi menegangkan, situasi tidak mengenakan, situasi yang menghimpit dalam kehidupan kita. Dan pokoknya kalau yang disebut namanya telur di ujung tanduk itu adalah sesuatu yang sangat-sangat genting sekali. Nah, demikian juga apa yang akan kita pelajari saat ini sebagai awal buat kita semua bagaimana situasi bangsa Israel pada waktu itu. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Yebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita melihat dan membaca dari apa yang terjadi sesuai dengan konteks pada waktu zaman itu, maka kita akan melihat bagaimana keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Bangsa Yehuda itu adalah bagian dari bangsa Israel sebenarnya. Karena pada waktu pembuangan, masa pembuangan, Israel itu terbelah menjadi dua, terpecah menjadi dua. Dan apa yang dikatakan Yesaya pada waktu itu adalah menerangkan bagaimana situasi Yehuda pada waktu itu. Situasi yang tidak mengenakan. Kalau kita lihat, kalau kita baca lebih lagi, ayat ini berbicara tentang kehidupan Yehuda, yaitu di selatan pada waktu itu. Jadi Yehuda itu posisinya di selatan karena terpecah, terus kemudian Israel itu di utara. Jadi posisi Yehuda pada waktu itu dilanda ketakutan terhadap ancaman Israel. Jadi sebenarnya sama-sama Israel, tetapi terpecah. Ancaman Israel yang pada waktu itu bekerja sama dengan negara Aram, sekutu daripada Israel. Dan kalau kita membaca tentang Aram, itu adalah orang-orang yang kafir atau tidak takut akan Tuhan. Dan kemudian Yehuda merasa terhimpit dan mengalami kesuraman yang luar biasa pada waktu itu. Jadi masa pembuangan adalah situasi yang tidak mengenakan bagi bangsa Israel. Kenapa hal ini terjadi? Semuanya karena akibat dari ulah dari bangsa Israel sendiri. Mereka hidup di dalam ketegar-tengkukan, mereka tidak taat dengan firman Tuhan, tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan pada waktu itu. Dan yang mengenaskan lagi, Yehuda adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Jadi praktek-praktek segala hal yang jahat dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan yang mengerikan adalah
bangsa Yehuda dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Itu hal yang fatal sekali pada waktu itu. Siapa rajanya? Ada yang ingat sekolah minggunya? Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan ketika dia mendengar bagaimana keadaan pada waktu itu, ketika mau diserang oleh bangsa Israel, mereka bingung dan harus berbuat apa. Dan saya katakan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Raja Ahaz pada waktu itu? Yaitu Raja Ahaz mengambil keputusan yang salah karena meminta pertolongan kepada Asyur atau negara Asyur, yaitu negara penyembah berhala dan orang-orang kafir. Jadi mereka juga menyebut orang-orang kafir pada waktu itu. Iya. Bukannya kepada Tuhan, tetapi mereka melihat situasi yang ada di sekitarnya. Siapa yang terkuat di bagian-bagian negaranya atau tempat-tempat yang lainnya. Ini yang terjadi pada waktu itu. Tetapi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ada hal yang menarik bahwa Yehuda itu masih merupakan bagian umat pilihan Allah. Itu yang perlu kita pahami. Mereka tetap menjadi bagian umat pilihan Allah. Walaupun begitu perbuatannya, walaupun dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Sama seperti diri kita. Amin. Yang kadangkala kita tidak melakukan firman Tuhan, ogah-ogahan ibadah, ogah-ogahan baca firman Tuhan. Tetapi kita tetap yakin toh bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada amin? Kencang sekali aminnya. Itu ada anugerah yang luar biasa yang diberikan di dalam kehidupan umatnya. Demikian juga apa yang dilakukan bangsa Yehuda, dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Makanya Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk umatnya. Dan kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama, itu dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Di dalam masa-masa yang tidak mengenakan, masa terhimpit dengan situasi yang ada, tetapi Tuhan hadir melalui Yesaya pada waktu itu. Dan dia mengatakan janji ini, janji yang luar biasa. Janji yang kadangkala tidak kita mengerti di dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah hal yang dikatakan oleh Yesaya pada waktu itu. Tuhan berbicara melalui Yesaya bahwa penghukuman, kesuraman itu tidaklah selamanya. Kehancuran Yehuda ternyata akan ditutup dengan sebuah misi penyelamatan Allah di masa-masa pembuangannya. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan digenapi. Dan kalau kita melihat atau membaca sejarah dari Alkitab, dan kita melihat turut-turutannya, kita bisa melihat di dalam 2 raja-raja juga, bagaimana situasi bangsa Yehuda pada waktu itu.
Jadi belajar sejarah mesti ya. Ada yang suka sejarah? Saya kurang suka sebenarnya. Kalau dengerin dosen baca tentang sejarah atau menerangkan sejarah, maka saya akan sering kali menguap dan akhirnya terlelap. Jadi saya tidak akan panjang-panjang untuk membacakan sejarah di sini. Takutnya Bapak Ibu juga terlelap. Itu. Ya. Jadi apa yang terjadi? Yesaya mengungkapkan apa yang menjadi isi Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan Yehuda. Dan hal itu digenapi. Dan hasilnya bagaimana Yehuda diubahkan, direformasi, diperbaharui pada waktu itu. Dan kalau kita baca lebih lagi teliti, maka ada 3 tahapan yang terjadi terhadap bangsa Yehuda pada waktu itu. Yang pertama, bangsa Yehuda diubah secara kepemimpinannya. Siapa yang memimpin pada waktu itu? Digantikan oleh Hizkia, raja yang takut akan Tuhan. Dan kemudian mereka diperbaharui, dirubah. Ahaz yang tadi mewakili sebagai raja yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian Hizkia membawa perubahan baru, suatu keselamatan bagi bangsanya karena ia tunduk kepada Allah. Itu hal yang terjadi terhadap bangsa Yehuda pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Yehuda kembali dari pembuangan, dari masa-masa yang tidak mengenakan, masa-masa terhimpit, masa-masa yang susah, dan mengalami satu penjajahan di dalam kehidupan mereka. Kemudian Tuhan memulihkan mereka dan mereka dikembalikan dari pembuangan. Jadi kalau kita merasa pernah mungkin dibuang, itu pasti tidak mengenakan. Dan kemudian yang ketiga, yang lebih besar lagi, ternyata ayat firman ini juga apa yang dikatakan Yesaya kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu, ini adalah merupakan penggenapan bagi kita semua sebagai orang percaya. Jadi ayat ini adalah ayat yang perlu kita pahami, adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Jadi tanpa ada janji ini, maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Dan kita masih hidup di dalam perbudakan dosa di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah keselamatan bagi manusia. Keselamatan bagi seluruh manusia. Hal ini tidak hanya berbicara tentang bangsa Yehuda saja, tidak berbicara tentang bangsa Israel saja, tetapi ini berbicara tentang semua umat manusia yang ada di dunia ini. Makanya Yesaya mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini berbicara tentang semua orang yang ada di dunia ini akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan hal itu digenapi di dalam Matius 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Melalui siapa? Kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara saat ini dalam merasa terhimpit, merasa tertekan, hidup di dalam kesuraman, saya mau katakan, jangan takut, karena di dalam Yesus pasti ada pengharapan. Amin. Bangsa Yehuda begitu takut, bangsa Yehuda begitu terhimpit menghadapi situasi yang ada.
tetapi Tuhan berjanji kepada mereka. Dan janji itu digenapi. Juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Apapun masalah kita, problema kita, beban kita, jangan takut, Tuhan beserta kita. Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru terus menerus di dalam keseharian kita. Walaupun kadangkala kita berpikir, oh enggak mungkin ada jalan keluar, oh tidak mungkin terselesaikan. Tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan kita pasti pernah merasakan bagaimana Dia bekerja. Makanya di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, inilah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan ini juga yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bahkan kepada siapapun umat manusia yang ada di dunia ini. Dan janji ini adalah janji yang tergenap. Ada satu hal yang kita bisa lihat di sini. Bagaimana sifat Allah di dalam kehidupan kita yang membuat kita tetap kuat di dalam setiap masalah-masalah kita. Kita akan belajar, kita akan membahas tentang Yesus adalah Bapa yang kekal. Kenapa Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal? Ada 3 bagian atau 3 hal yang saya mau bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada umat manusia. Kita bisa lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Apa makna yang ada di dalam firman ini? Ini adalah satu sifat yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan kasih-Nya ini berbicara tentang bagaimana Dia bersikap sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir buat kita semua dan menjadi Bapa buat kita semua yang memiliki sikap penuh kasih di dalam kehidupan kita. Bapa yang penuh dengan kepedulian di dalam kehidupan kita. Bapa yang penuh dengan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Ini adalah sikap atau sifat yang dimiliki Allah untuk hadir di dalam setiap kita. Dan kalau mungkin kita berpikir di dalam keseharian kita, kalau Tuhan disebut sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang penuh penuh dengan kepedulian, Bapa yang penuh dengan kelemah lembutan. Mungkin kita pernah berpikir, masa sih Bapa seperti itu? Apa iya Bapa kayak gitu? Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Hal ini mungkin terjadi karena kita sering melihat
bapak-bapak kita yang ada di rumah. Apa iya sih bapak saya itu lembut, penuh kasih sayang? Wah enggak kayaknya. Orang bapak saya galak kok di rumah, suka marahin saya. Atau bapak kita peduli sama saya? Kita bayangkan, oh enggak peduli, kerjaannya kerja terus, berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam. Kapan ngurusin saya atau ngopenin saya? Kayaknya enggak peduli bapak saya. Mungkin itu yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bapak yang ada di dunia ini. Bapak yang tidak sesuai dengan keinginan kita di dalam keseharian kita. Itu yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Bapak dunia itu tidak pernah hadir dengan kasih di dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak yang tidak lemah lembut, bahkan cenderung kasar di dalam keseharian kita. Tetapi di sini Allah mau hadir merubah hal itu di dalam kehidupan kita. Menjadi Bapa yang sesungguhnya, menjadi Bapa yang normal sebagaimana tugas seorang Bapa di dalam kehidupan ini. Dia mau merubah bagaimana sikap kita seharusnya di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan sebagai Bapa. Kenapa hal ini dikatakan? Kenapa hal ini menjadi harapan Tuhan? Bagaimana Bapa yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Karena banyak bapak-bapak tidak berfungsi dengan baik di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Seperti apa yang dikatakan dalam buku Fatherless Generation, yaitu generasi tanpa ayah, yang ditulis oleh John Sauer. Di mana di Amerika Serikat itu lebih dari 33% atau lebih dari 25 juta anak-anak di bawah usia 18 tahun itu hidup tanpa ayah atau sedang mencari figur Allah, figur Bapa. Ini adalah situasi yang terjadi pada waktu itu. Bahkan ini juga terjadi di dalam kehidupan saat ini. Bagaimana seorang figur Allah, figur Bapa, figur ayah, Bapa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi hal ini bukan berarti mereka tidak punya Bapa di dalam kesehariannya. Mereka punya. Kalau di dalam buku ini dikatakan generasi tanpa ayah. Dan 33% generasi merasa seperti itu. 25 juta anak merasakan itu. Ini adalah suatu introspeksi bagi setiap kita, bagaimana kita sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Mereka membutuhkan itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena saya tadi katakan bahwa kita seringkali terlalu sibuk dengan perkara kita sendiri. Kita mungkin tidak peduli sehingga figur Allah, figur Bapa tidak ada atau tidak muncul di dalam kehidupan kita. Bapak kita bisa menjadi direktur. Bapak kita bisa menjadi pendeta sekali berapapun.
bisa menjadi pengusaha yang sukses, memimpin banyak orang. Tetapi belum tentu bapak itu menjadi bapak atas anak-anaknya, bahkan tidak pernah hadir bagi anak-anaknya. Jadi Tuhan hadir buat setiap kita untuk memperlihatkan bagaimana keinginannya di dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana dia hadir untuk bangsa Yehuda pada waktu itu, yang sedang mengalami satu kehidupan sendiri dan merasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yesus, Tuhan, hadir untuk memperbarui hal itu. Dan saat ini juga Tuhan hadir di dalam setiap kita. Kalaupun kita berpikir seperti halnya tadi, kita merasa tidak memiliki figur Bapa yang benar, Yesus hadir di dalam kehidupan kita, menjadikan kita anak-anaknya, dan dia menjadikan figur contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sebagai Bapa harusnya menjadi contoh bagi kita semua dengan apa yang diperbuatnya di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hanya Bapa kita, Tuhan Yesus, yang memberikan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Bapa-Bapa kita mungkin tidak berfungsi, maka Yesus berfungsi secara maksimal di dalam keseharian kita. Dia yang memperbarui kita, membentuk kita menjadi Bapa-Bapa yang benar di dalam keseharian kita. Itulah sifat Yesus yang mudah digerakkan dengan kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Pengharapan kepada manusia seringkali mengecewakan, tetapi kita memiliki Allah yang selalu memberikan pengharapan yang pasti dan tidak akan mengecewakan. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapa kita mengecewakan, tetapi ingat, Yesus sebagai Bapa di dalam kehidupan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan memperbarui kita, dia akan memulihkan setiap kita, karena sifatnya mengasihi kita. Kemudian yang kedua, keberadaannya yang mengungkapkan pribadi Allah Bapa kepada kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini adalah satu perkataan Yesus kepada Filipus pada waktu itu. Satu pertanyaan yang diungkapkan oleh Filipus. Bapa seperti apa? Yang bagaimana? Tetapi Filipus tidak menyadari hal itu. Bahwa dia sedang bersama Bapa yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Bagaimana sifat Bapa yang sudah dia hadapi di dalam kehidupan Filipus pada waktu itu. Tetapi di sini Filipus masih berkata atau bertanya,
kepada Tuhan. Makanya di situ kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, dengan tegas. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi ini seringkali mungkin juga ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita menginginkan Tuhan menunjukkan sesuatu, tetapi kadangkala kita tidak mengenal secara sungguh-sungguh Bapa kita seperti apa. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh Filipus. Oleh Yesus kepada Filipus. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Bapa yang ada di surga. Kita tahu Yesus, Bapa adalah satu. Dan dia datang ke dunia untuk memperlihatkan sifatnya kepada setiap kita. Bagaimana hal yang baik yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Penggenapan yang harus dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadari hal itu. Seringkali kita seperti seekor semut dengan manusia. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, saya bersih-bersih di rumah. Saya nyangkul di halaman karena rumputnya sudah tinggi. Terus, dan banyak semutnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Semutnya gigit saya. Karena saya mengobrak-ngabrik rumahnya. Tetapi bukan itu yang saya mau bahas. Bukan gatal-gatal yang saya rasakan. Bentol-bentol yang saya rasakan. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali seperti semut. Dan pada waktu itu anak saya dia membawa racun semut. Jadi kapur semut itu dia oret-oret. Kenapa Dek? Biar mati Pak. Oh iya, biar nggak gigit. Terus kemudian dia masuk ke rumah. Masuk ke rumah, apa yang dia bawa? Gula dan madu. Maksud nggak Bapak Ibu? Kenapa dia membawa gula dan madu? Untuk diberi makan kepada semut itu. Oh ternyata dari tadi sikap yang jahat, mau meracuni semut, matiin, dia ada sikap yang baik. Oh saya mau kasih semut itu gula dan madu. Jadi gula itu ditaburin dan madu itu ditaruh di sebelahnya, ditaruh di semen, lalu dikasih lingkaran sama dia. Loh, kok dikasih gula Dek? Saya tanya. Iya, biar semutnya makan. Ternyata apa yang terjadi? Dia tetap digigitin. Ketika dia duduk, semut udah bubar semua karena saya tadi bersihkan. Dan semut itu berserakan kemana-mana atau lari kemana-mana. Dia kasih gula dan madu. Tetapi dia tetap digigit. Bukankah kita juga seperti itu kadangkala? Seperti semut yang tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kadangkala Tuhan ingin memberikan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita,
tetapi kita tetap mengeluh, bahkan marah, atau bahkan menggigit Tuhan di dalam kehidupan ini. Padahal maksud Tuhan adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali lebih banyak menggerutu atau bahkan tidak mau peduli dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu hal ilustrasi yang menarik di dalam kehidupan kita, bagaimana pemikiran manusia begitu terbatas, semut yang tidak tahu apa-apa, tidak memahami keinginan manusia ketika diberikan makanan tetapi tetap menggigit. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali seperti semut yang sudah dikasih makan tetapi tidak menyadari apa yang menjadi kehendak manusia, bahkan malah menggigit. Yesus rela menjadi manusia dan hadir di tengah kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya kepada manusia. Dan tidak hanya cukup waktu yang sebentar, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Butuh waktu yang sangat panjang, sejarah yang sangat panjang. Tetapi bagaimana dia tetap berusaha untuk menyelamatkan kita. Tidak hari, tidak bulan, tidak puluhan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Dia tetap berusaha untuk menyelamatkan kita. Walaupun kita tidak menyadari, walaupun kita cuek, walaupun kita bahkan membangkang di dalam kehidupan kita. Kasihnya tidak pernah berhenti. Usahanya tidak pernah berhenti. Dan sejarahnya tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan ini. Itulah yang Yesus lakukan. Rela menjadi manusia dan hadir di tengah kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya kepada setiap kita. Dan yang terakhir adalah karyanya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Galatia 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Amin. Suatu penghargaan yang luar biasa terhadap diri kita. Satu hal yang sangat-sangat tidak ada bandingannya di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang hina, manusia yang tidak layak di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus itu taat dengan Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Mereka itu siapa? Semua kita, Bapak, Ibu, Saudara, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Diterima menjadi anaknya. Mungkin bisa
katain kanan kirinya, bapak ibu diterima menjadi anaknya. Ini adalah status yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa bukan? Kalau berbicara anak, berarti dia memiliki hak istimewa di dalam satu keluarga. Iya kan? Hak khusus di dalam satu keluarga. Dia pasti disayang, ya kan? Mau minta apa dibeliin, ya kan? Asal jangan pas bapaknya lagi marah. Kalau bapaknya marah, nggak dikasih, malah diocehin, ya kan? Tapi itu bapak di dunia. Bapak kita nggak seperti itu. Dia tetap mengasihi, walaupun nggak dikasih, gitu. Tapi tetap mengasihi. Itu Allah kita. Dia dekat dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita, merangkul kita, ya kan? Jadi kalau saya berjalan sama anak saya, dia sering saya gandeng, sering saya rangkul, ya kan? Itu anak. Walaupun istri saya nggak saya gituin, gitu. Kalau anak berbeda, kita gandeng, kita rangkul, bareng-bareng berjalan, sambil kita lus-lus, gimana nak? Tadi gimana, kegiatannya ngapain? Seperti itulah anak. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapa kita begitu mengasihi kita, ya kan? Walaupun kita dalam keadaan apapun, kesuraman apapun, dia tetap merangkul kita. Status yang istimewa yang diberikan Allah kepada kita, hendaknya kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus memiliki relasi yang baik di dalam keseharian kita secara pribadi. Hubungan yang baik, tidak memiliki hubungan yang retak di dalam keseharian kita. Enak enggak sih? Kalau kita punya hubungan yang gak enak di dalam keluarga kita, mungkin sama bapak kita, gak enak kan? Jotaan seumpama, jotaan tahu ya? Bukan botaan, bukan, jotaan. Itu lagi marahan dengan orang tua kita. Gak enak, rasanya gado-gado, ya kan? Rasanya gak enak, mau begini di rumah, mau begitu di rumah, tidak enak, tidak nyaman. Tetapi ketika kita memiliki relasi yang baik, kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita, apapun yang kita lakukan, keseharian kita akan merasa nyaman. Demikian juga kita dengan Bapa kita. Ketika kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan, bagaimana indahnya kita terus menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ini adalah hak istimewa yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapa mengutus Yesus bagi kita semua untuk mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita. Sedemikian dekatnya hubungan kita dengan hubungan Allah dengan anaknya. Sedemikian juga dekatnya keinginan Allah supaya kita juga dekat dengan Dia. Itu adalah kerinduan Tuhan di dalam setiap kita. Membangun hubungan yang baik seperti Bapa dengan anaknya melalui Yesus Kristus, janji yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan, karena sebagai anak-anaknya kita punya hak istimewa
bisa hidup dekat dengannya, dan kita punya janji-janjinya. Ya, jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki janji-janjinya. Apapun yang kita alami dan apa yang kita hadapi tidak akan membuat kita putus asa, karena kita tahu di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Apapun masalahmu, ingatlah bersama Yesus cukup. Jadi tidak ada yang lain. Bersama Yesus cukup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dia Tuhan atas kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan ini, atas anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kami. Engkau pengharapan kami Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam keseharian kami, pengharapan yang luar biasa yang Kau berikan di dalam setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, anugerah-Mu luar biasa. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya Tuhan, tiada mustahil bagi Engkau, karena Engkau Allah pengharapan kami, Allah tujuan kami di dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, himpitan yang kami miliki, tetapi kami memiliki pengharapan hanya kepadamu sebagai Yesus Tuhan kami yang hidup. Apa yang menjadi janji-janji-Mu pasti akan digenapi di dalam setiap kami sebagai anak-anak yang Kau pilih, yang Kau istimewakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas apa yang Kau berikan, pengharapan yang Kau berikan di dalam setiap kami. Dan kami memegang janji-Mu sebagai kekuatan bagi kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami, dan kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi orang-orang yang Kau tentukan untuk memberitakan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin.